makin turun sehingga mungkin pada saat awal pasien masih bisa pakai obat minum, nanti lama-lama harus membutuhkan insulin kadang-kadang ya. Ini memang perjalanan klinis yang didapat pada pasien-pasien diabetes. Nah, mengulang lagi ya, diagnosis diabetes itu ditegakkan berdasarkan 4 kriteria, tidak semua harus ada. Salah satu ada sudah cukup ya. Jadi gula darah puasa lebih dari sama dengan 126, gula darah setelah makan atau setelah beban gula 75 gram lebih dari sama dengan 200. Kalau pasien dengan keluhan klasik ya, poliuri, polidipsi, polifagi, penurunan berat badan, maka gula darah acak di atas sama dengan 200 itu sudah bisa dikatakan diabetes. Dan HbA1c lebih dari sama dengan 6,5%. Nanti ini perlu diperhatikan kalau adik-adik nanti akan melakukan penelitian ya maupun melakukan assessment pada pasien-pasien yang diabetes ya. Nah, ada juga untuk prediabetes. Jadi kalau diabetes tadi kita sudah tahu, nah prediabetes itu adalah kondisi yang mendahului diabetes. Jadi sebelum dia sudah nggak normal tapi belum masuk ke diabetes, nah itu kita sebut dengan prediabetes. Nah prediabetes ini sudah harus mulai diintervensi. Jadi tidak harus nunggu terapi diet itu sampai diabetes dulu, enggak. Tapi lifestyle itu diet dan aktivitas fisik sudah dimulai pada saat prediabetes. Bahkan sekarang ini sudah beberapa obat sudah di-approve untuk diberikan pada pasien-pasien yang masih prediabetes. Ya, jadi ini harus kita perhatikan. Jadi kalau pada pasien prediabetes bukannya tidak dilakukan intervensi apa-apa ya, justru ini yang harus dilakukan intervensi supaya dia tidak jatuh ke dalam kondisi diabetes. Nah, ini ada 5 pilar ya. Jadi pasien-pasien diabetes itu pengobatannya ada 5 prinsipnya. Nomor 1 adalah edukasi. Ya, edukasi itu artinya kita memberikan pengertian pada pasien ya. Penyakitnya itu apa, bagaimana nanti dietnya, bagaimana olahraganya, bagaimana obat-obatannya, kapan dia kontrol. Nah, itu masuk ke dalam edukasi ya. Di sini nutrisionis juga melakukan edukasi juga ya, terutama pada kebutuhan kalorinya berapa, diet apa yang boleh, makanan apa yang boleh, makanan apa yang nggak boleh. Nah, itu termasuk dalam edukasi. Nah, kemudian yang kedua yang paling penting adalah diet atau nutrisi ya. Kalau sekarang disebut dengan medical nutrition therapy, MNT singkatannya. Jadi nggak kayak dulu pakai istilah diet, tapi pakai istilah medical nutrition therapy ya. Jadi terapi nutrisi medik. Nah, ini sangat penting. Kenapa? Karena diabetes ini adalah penyakit karena metabolisme karbohidrat. Jadi otomatis makanan yang dimasukkan itu akan mempengaruhi kadar gula darah. Yang berikutnya adalah olahraga. Olahraga ini juga sangat penting ya. Olahraga yang dimaksud adalah olahraga di mana aktivitas fisik yang di luar aktivitas sehari-hari. Jadi kalau misalnya sudah ngepel, nyapu ya itu tidak terhitung olahraga ya. Jadi kalau yang sudah dilakukan rutin itu tidak termasuk dalam aktivitas fisik yang untuk terapi. Tapi yang untuk terapi ini adalah aktivitas fisik tambahan di luar aktivitas fisik sehari ya. Nah, kemudian obat-obatan dan insulin ya, dan jangan lupa untuk melakukan kontrol secara berkala. Termasuk juga kalau sebagai nutrisionis misalnya nanti obati pasien diabetes ya, obati dietnya, medical nutrition therapy, itu juga harus ada target dan harus ada jadwal kapan pasien ini perlu dilakukan evaluasi ulang. Jadi tidak misalnya diedukasi sekali, dikasih pengobatan nutrisi sekali terus ditinggal ya. Jadi harus ada follow up ya. Nah, ini prinsip terapi nutrisi medis pada pasien diabetes itu mengikuti prinsip pengaturan makan yang seimbang ya. Jadi seimbang itu artinya sesuai dengan kebutuhan kalori dan zat gizi. Jadi misalnya kalau pasiennya ini diabetes kemudian tukang becak ya, mungkin akan beda kebutuhan kalori dan zat gizinya dengan misalnya pasien diabetes yang seorang dokter atau direktur misalnya. Nah, nanti akan berubah ya. Itu akan menyesuaikan nanti kebutuhan kalori dan zat gizinya. Nah, yang penting pada pasien-pasien diabetes adalah tepat 3J. Jadi jadwalnya harus teratur ya. Kalau pasien-pasien diabetes melewati sarapan pagi, justru nanti gula darahnya akan tinggi di waktu siang, kemudian waktu makan akan terjadi post meal hiperglikemi ya. Kemudian tepat jenis.
jenis ini kita pilih makanan yang tidak terlalu manis, yang punya indeks glikemik yang rendah. Jadi kalau misalnya ada beras merah sama nasi putih, mungkin lebih memilih beras merah. Misalnya kalau ada nasi bubur ayam dengan nasi jagung, mungkin lebih memilih nasi jagung. Nah, ini jenisnya. Kemudian jumlah juga harus diperhatikan ya. Meskipun makan beras merah, kalau makannya kira-kira 2 piring ya gulanya ya bisa naik juga. Ya, jadi harus diperhatikan jadwal, jenis, dan jumlah. Jangan lupa juga prinsip batasi, nikmati, dan imbangi. Jadi kalau misalnya pada pasien-pasien diabetes ya, kita nggak boleh makan ini, nggak boleh semua ya. Nanti mungkin pasiennya bisa stres ya. Jadi kalau misalnya makan tertentu itu kadang-kadang masih boleh tapi harus dibatasi. Kemudian dinikmati betul-betul, jangan sambil bicara ya. Kalau sambil bicara sambil ngobrol itu kadang-kadang tidak kerasa kalau makannya sudah banyak ya. Kemudian imbangi. Jadi mungkin diimbangi karena intiknya banyak, harus diimbangi dengan pengeluaran yang banyak, misalnya olahraga ya, supaya apa? Supaya tidak menambah berat badannya ya. Nah, pada pasien-pasien diabetes harus kita tentukan proporsi dari karbohidrat, protein, dan lemak. Ya, karbohidrat rata-rata sekitar 60-70%, proteinnya 10-15%, lemaknya 20-25%. Nah, ini kita lihat dari nanti kondisi masing-masing dari pasien. Ini tadi ya jenis ya. Jadi kalau kita pilih itu yang indeks glikemiknya rendah, roti gandum di sini ya. Kemudian sayur dengan serat-serat. Nah, ini mungkin bisa jadi pilihan. Kemudian jumlah atau porsi makan itu ya perlu. Jadi kalau misalnya beras merah tapi dia 2 piring ya sama aja. Ya. Dan jadwal makan itu harus secara teratur. Nah, ini masalah makanan. Nanti mungkin ada yang lebih komplit ya nanti dari sejawat gizi ya, mungkin dosen-dosen gizi yang lain mungkin akan lebih detail lagi. Nah, sekarang kita membahas untuk aktivitas fisik ya. Untuk aktivitas fisik yang disarankan adalah yang dilakukan secara teratur. Jadi harus teratur. Jadi jangan sampai misalnya seminggu ini latihan terus minggu depannya nggak latihan. Ya, tapi yang disarankan adalah teratur 3-5 kali per minggu, kurang lebih 30-45 menit ya. Totalnya adalah 150 menit per minggu. Dan jeda antar latihan jangan lebih dari 2 hari berturut-turut. Jadi kalau misalnya ya cuman olahraga di waktu Car Free Day, nah itu kurang ideal ya, nggak cukup karena berarti hanya 2 hari, liburnya 5 hari. Padahal liburnya itu nggak boleh lebih dari 2 hari berturut-turut. Ya. Kemudian yang dianjurkan adalah latihan jasmani yang sifatnya aerobik. Ya, jadi nanti kalau mengadakan kegiatan untuk pasien diabetes misalnya ya, mau mengadakan senam bersama pasien diabetes, maka yang dipilih adalah senam yang nantinya bersifat aerobik ya. Intensitas sedang, jadi intensitas sedang itu maksudnya denyut jantungnya itu maksimal 50-70% dari denyut nadi maksimal. Nah, denyut nadi maksimal atau denyut jantung maksimal itu dihitung dengan mengurangi 220 dikurangi. Jadi kalau misalnya pasien ini umurnya 40 tahun, maka denyut nadi maksimalnya adalah 220 dikurangi 40, jadi 180. Nah, olahraga itu tidak boleh menaikkan sampai lebih dari 70%. Jadi paling enggak targetnya 50-70%. Tadi kalau 180 ya berarti kurang lebih sekitar 180 kali 50% jadi 90 sampai sekitar 144 kali per menit ya. Jadi ini harus kita pegang supaya pasien yang menjalani pengobatan dengan aktivitas fisik itu tidak meninggal pada saat olahraga ya. Jadi maunya sehat malah sakit. Jadi ini untuk aktivitas fisik jangan lupa ya yang dianjurkan yang aerobik misalnya berenang ya, sepeda, kemudian jalan cepat. Jadi jalannya harus cepat, jalannya timi-timi, terus lihat kanan kiri, habis itu selesai jalan-jalan makan. Nah itu nggak jadi menurunkan resiko diabetes lagi ya. Jadi harus dilakukan apa namanya jalan cepat ya, dan habis itu ya jangan sampai intiknya diperbanyak. Kemudian dancing ya, ini dikatakan kalau apa namanya joget TikTok ya 2-3 kali sehari itu sudah bisa mengurangi resiko obesitas dan diabetes ya. Ini bisa kita pakai.
Nah, kalau misalnya ada gula darah yang terlalu rendah atau gula darah yang terlalu tinggi, misalnya di atas 250, maka sebaiknya pasien tidak berolahraga dulu ya, tapi kita perbaiki dulu kadar gula darahnya supaya tidak menimbulkan komplikasi. Nah, ini yang penting ya, karena farmakologi ya, maka kita membahas obat-obatan yang dipakai untuk pasien diabetes. Ya, jadi ada obat oral. Obat oral itu artinya adalah obat yang diminum ya, dimakan atau diminum. Sedangkan obat injeksi itu disuntikkan ke dalam kulit. Nah, obat injeksi kalau dulu mungkin hanya ada insulin, tapi sekarang sudah berkembang ya. Jadi selain insulin juga ada injeksi dari GLP-1 agonis. Jadi bentuk obat injeksi tapi bukan insulin ya. Jadi harus tahu juga. Nah, gimana sih kalau misalnya ada pasien diabetes ya, apa sih sebetulnya pengobatannya ya? Jadi kalau ada pasien diabetes, terutama diabetes tipe 2, ya kan tipe 2 ini yang berkaitan dengan lifestyle juga ya. Maka nomor satu adalah healthy lifestyle modification ya. Jadi memodifikasi gaya hidup sehat. Misalnya ya pasien ini tadi kan HbA1c-nya 12 ya, misalnya ada pasien misalnya HbA1c 12 ya. Kemudian kita bingung mau ngasih obat apa pasien ini ya. Maka kita akan memilih ya, selain tadi diet dan aktivitas fisik, maka kita akan memilih HbA1c awalnya. Kalau awalnya kurang dari 7,5%, maka cukup diberikan satu macam obat. Kalau lebih dari sama dengan 7,5%, maka kita berikan 2 macam obat ya. Kalau sudah pakai 2 kombinasi masih belum tercapai juga, maka kita berikan triple kombinasi 3 obat ya. Nah, bagaimana kalau misalnya ini kan kurang dari 7,5 dan lebih dari sama dengan 7,5. Bagaimana kok tinggi sekali? Gulanya di atas 9% ya. Maka ini kita melihat pasien ada gejala atau tidak. Kalau nggak ada gejala, maka kita berikan obat oral ya. Kalau tidak ada gejala. Nah, tapi kalau sudah mulai ada gejala ya, matanya mendulu, matanya bengkak ya, maka sudah harus kita berikan insulin dan pengobatan yang lainnya. Ya, ini ada di guideline Perkeni yang 2021. Nah, selain itu ya, selain efektivitasnya, jadi kemampuan untuk menurunkan gula darah itu namanya efektivitas obat antihiperglikemik ya. Tapi juga yang penting adalah safety profile ya, profil keamanan, efek sampingnya bagaimana. Kemudian tolerability-nya bisa ditoleransi enggak? Nah, misalnya obat bagus tapi dia punya efek ke lambung ya, maka nggak bisa kita pakai karena pasiennya tidak toleran. Kemudian cost atau harga ya, kemudian efek terhadap berat badan ini juga sangat penting ya, karena ada obat itu yang cenderung menaikkan berat badan, ada yang menurunkan, sehingga ini menjadi dasar pemilihan obat pada pasien-pasien diabetes. Dan yang efek lain adalah kardiovaskuler komplikasi. Namun beberapa tahun terakhir sudah bergeser. Jadi kalau di negara-negara maju, faktor utama yang nomor satu adalah efek kardiovaskuler dulu, ya. Baru nanti efektivitas penurunan gulanya. Ya. Kalau di Indonesia, maka yang jadi nomor satu adalah cost ya. Yang penting obatnya masuk BPJS biasanya. Nanti yang lain-lain menyusul belakangan, tidak masalah ya. Ini menjadi tantangan kita semua. Nah, pasien-pasien yang mengalami diabetes itu kan kemarin ada patofisiologi ya. Patofisiologi yang disebut dengan ominous octet kemudian berkembang menjadi Gregorius 11 ya. Nah, saat ini waktu ini baru ditemukan jalur-jalurnya, ini menjadi lokasi penelitian-penelitian obat baru ya. Sehingga yang ominous octet ini sudah ada obatnya semua, sedangkan yang 11 macam itu patofisiologi itu baru aja ditemukan. Jadi nanti akan ada obat-obat baru yang akan di masa depan. Jadi itu kuncinya. Jadi pada pasien diabetes kita nggak boleh sampai tidak update ya. Baik, kita lihat masing-masing obat ya. Yang pertama ini yang paling banyak digunakan adalah sulfonylurea ya. Sulfonylurea ini berasal dari gugus sulfat ya. Di mana kalau ada sulfonylurea di dalam darah ya, maka dia akan berikatan dengan
sulfonylurea reseptor 1 ya, yang kemudian akan menghambat pengeluaran kalium ya, sehingga terjadi depolarisasi. Depolarisasi akan masuk ke dalam pankreas lagi ya, sel beta pankreas akan masuk lagi dengan bantuan kalsium channel. Nah, kalau dijumpai kalsium konsentrasinya itu meningkat, sedangkan insulin resistennya menurun ya. Nah, inilah sulfonylurea tadi akan dilepaskan dalam bentuk insulin ke dalam darah, sehingga insulin yang dikeluarkan tadi akan menurunkan gula darah. Ya, ini efek kerja dari sulfonylurea. Nah, ada berapa macam sulfonylurea ya? Ada beberapa klasifikasi ya. Yang paling banyak digunakan adalah klasifikasi berdasarkan generasinya. Jadi kalau generasi pertama, first generation itu tolbutamide dan chlorpropamide ini udah jarang dipakai ya, hampir nggak ada ya. Kemudian second generation itu ada glipisid, glibenclamide dan gliclazid ya. Ini merupakan suatu sulfonylurea, jadi bekerja merangsang pengeluaran insulin di dalam darah ya. Kemudian generasi ketiga ini yang paling baru itu adalah glimepiride ya. Nah, first, second, third generation ini nanti berkaitan dengan half life-nya. Ya, half life-nya itu biasanya yang second generation itu pendek. Nah, yang third generation itu half life-nya panjang. Jadi bisa diberikan hanya 1 kali sehari. Lain bisa kita lihat, tidak terlalu penting. Jadi yang penting adik-adik tahu nanti sulfonylurea itu efek kerjanya bagaimana ya, itu yang harus dipahami. Nah, sekarang efek sampingnya ya, jadi namanya obat tuh kita harus waspada ada tidak efek samping ya. Efek samping dari sulfonylurea yang paling sering adalah hipoglikemi ya, jadi gula darahnya drop. Kita harus betul-betul hati-hati pada kasus-kasus hipoglikemi. Kenapa? Karena kalau hipoglikemi itu terjadi lebih dari 6 jam ya, maka pasien itu tidak akan bangun. Istilahnya prolong koma hipoglikemi, dan prognosisnya kurang baik ya. Jadi biasanya kalau seperti itu prolong koma hipoglikemi, pasiennya bisa nggak sadar, lama-lama bisa meninggal ya. Jadi harus hati-hati. Kalau nanti pasien mendapatkan sulfonylurea, kita harus lakukan edukasi yang lebih banyak ya. Jadi obat ini biasanya diberikan nanti sebelum makan ya. Sebelum makan kurang lebih 15 sampai 30 menit. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan dari pasien-pasien diabetes, ini kalau saya dikasih diet seperti ini terus obat saya gimana? Nanti biar bisa dijawab ya. Nah, karena efek sampingnya hipoglikemi, maka dia akan berat menyangga tubuh, berat badan ya. Sehingga lama-kelamaan jadi naik. Jadi awalnya hipoglikemi jadi lapar banget, akhirnya makan, akhirnya berat badannya jadi naik. Efek samping yang jarang, nah ini bisa terjadi agranulositosis, anemia hemolitik, maupun trombositopenia, tapi jarang ya. Nah, sekarang sulfonylurea ini kurang populer ya di negara-negara maju. Kenapa? Karena dianggap bisa meningkatkan mortalitas dari kardiovaskuler ya. Tapi di Indonesia sulfonylurea ini masih banyak dipakai. Kenapa? Karena harganya murah dan penurunan gula darahnya cukup besar. Ya. Nah, berikutnya adalah kapan kita tidak boleh menggunakan sulfonylurea, menggunakan kayak glimepirid, glipisid tadi, yaitu pada pasien-pasien diabetes tipe 1. Ya, kenapa? Ya, kalau diabetes tipe 1 problemnya adalah kekurangan insulin, jadi nggak bisa kalau nggak langsung diberikan insulin. Ya. Kemudian yang kedua, kalau ada penyakit di liver maupun ginjal. Ya, jadi kalau misalnya pasien yang gula darahnya tinggi-tinggi terus ya, sampai 500 lebih ya, kemudian ternyata dia tiba-tiba bagus. Loh, kok gulanya jadi bagus ya? Itu jangan keburu seneng dulu kalau dia nggak minum obat apa-apa atau nggak pakai insulin atau nggak pakai apa. Anda harus cek dulu fungsi ginjal atau fungsi livernya. Jangan-jangan pasien ini masuk ke tahap gagal ginjal sehingga gula darahnya ikut baik ya. Itu harus kita kritisi. Yang ketiga adalah pada kehamilan atau laktasi, itu juga tidak disarankan karena penelitiannya masih sedikit ya, tidak banyak, jadi tidak bisa menjelaskan nanti efek pada bayinya bagaimana ya.
dan stres yang besar. Itu juga suatu kontraindikasi dari penggunaan sulfonylurea. Sehingga kalau adik-adik tahu kemarin zamannya COVID ya, pasien-pasien yang menggunakan sulfonylurea itu kebanyakan di stop ya, kemudian dipindah jamnya. Yang berikutnya selain sulfonylurea yang bekerja pada pankreas adalah meglitinid, ya nama dagangnya repaglinid atau nateglinid. Ya. Nah, untuk golongan meglitinid ini ya dia akan masuk ke dalam darah ya, kemudian diabsorpsi, di metabolisme di liver. Nah, kerjanya itu hampir sama dengan sulfonylurea. Coba kita lihat ya. Jadi nanti di belakang. Jadi kalau misalnya sulfonylurea tadi melakukan depolarisasi dari channel kalsium ya, kalsiumnya masuk, terjadi pelepasan insulin sehingga terjadi gula darah yang turun ya. Nah, ini juga diambil oleh oleh apa namanya? Meglitinid ini ya. Jadi dia diberikan tiap kali makan. Nggak perlu nunggu 15-30 menit seperti pasien-pasien yang sulfonylurea ya. Namun hati-hati ya, bukan hati-hati, jadi namun tidak ada perbedaan sebetulnya pakai sulfonylurea atau golongan glinid ini ya. Perbedaannya adalah kalau punya pasien yang alergi sulfa ya, ini ingat betul ya, jangan diberikan sulfonylurea karena sulfonylurea itu terdiri dari gugus sulfat juga, sulfur juga ya. Jadi kalau misalnya ada alergi, harus ditanya alergi sulfa itu biasanya bentuknya muncul hematum ya, hematum yang banyak. Nah, itu harus hati-hati kita apakah pasien tersebut tidak mengalami alergi dari sulfa ya. Efek sampingnya kalau yang meglitinid hampir sama dengan sulfonylurea karena dia bekerja mengeluarkan insulin ya. Jadi bisa berupa hipoglikemia, penambahan berat badan, maupun gangguan pada renal dan hepat. Tadi sudah kita bahas 2 obat ya, sulfonylurea dan golongan glinid ya. Berikutnya kita membahas tentang metformin atau biguanid ya. Ini yang paling banyak dipakai ya. Biasanya kalau metformin ini tidak ada bentuk injeksi, jadi hanya diberikan secara oral ya. Nah, kita lihat ini mekanisme kerjanya ya. Jadi kalau ada di otot itu disimpan ya gula darahnya, kemudian di liver dan di usus ya. Nah, nanti kalau misalnya lagi olahraga, dia akan meningkatkan anaerobik dari metabolisme glukosa. Jadi metabolisme glukosa yang anaerobik, yang nggak membutuhkan oksigen. Nanti produknya adalah laktat. Nah, sedangkan pada liver ya metformin tadi akan menurunkan gluconeogenesis, glycogenolysis, menurunkan fatty acid oksidasi, dengan akibat akan terjadi hiperglikemia ya. Jadi menghambat hiperglikemia. Jadi kalau menggunakan metformin, gula darahnya bisa diturunkan ya. Hati-hati juga metformin punya efek samping ya. Jadi salah satunya adalah rasa logam ya, ini kadang-kadang mengganggu sekali, jadi pasien kadang sampai stop obatnya ya. Kemudian keluhan gastrointestinal ini juga banyak ya, anoreksi, nggak doyan makan, kemudian nausea ya, vomiting, diare ya, ini side effect. Artinya apa kalau side effect? Side effect itu random, nggak bisa diprediksi ya. Jadi bukan seperti yang misalnya kalau misalnya makan paracetamol ya, tapi misalnya dia minumnya 60 biji, nah itu akan terjadi gangguan gastrointestinal misalnya. Nah, itu termasuk dalam side effect ya. Jadi harus kita lihat ya gastrointestinal. Kemudian kalau memberikan metformin, dia ini bisa terjadi defisiensi dari vitamin B12 ya. Jadi kalau ada pasien-pasien yang mendapatkan metformin, harus kita tanya pasien diabetes obatnya apa saja ya, nanti mempengaruhi jenis dietnya. Maka kalau dia mendapatkan metformin, jangan lupa diberikan ekstra vitamin B12 ya. Nah, metformin ini kontraindikasinya adalah pada pasien-pasien yang punya gagal ginjal atau gagal liver, termasuk juga gagal jantung yang berat ya. Kenapa? Karena nanti akan menimbulkan laktik asidosis. Laktik asidosis itu artinya produksi dari laktat itu berlebihan sehingga merubah suasana di dalam tubuh menjadi asam ya.
Nah, metformin ini tidak seperti sulfonylurea atau seperti golongan klinit ya, dia tidak menyebabkan hipoglikemi ya, dan aman untuk pasien-pasien yang obes ya. Kenapa? Karena dia justru malah bisa menurunkan berat badannya. Ya, ini tadi sudah kita bahas sedikit gangguan hepar, gangguan renal, gangguan liver, dan alkoholisme. Kenapa? Karena tadi yang alkoholisme itu vitamin B12 berkurang ya, dengan kondisi diabetes yang mendapatkan metformin B12 juga sangat-sangat berkurang. Jadi pada pasien ini sebaiknya kita perbaiki dulu kadar vitamin B12-nya. Baik, tadi sudah kita mempelajari 3 obat, berikutnya adalah alfa glukosidase inhibitor ya, yang kita kenal dengan nama akarbose. Miglitol ini belum masuk ya. Jadi akarbose ini akan punya mekanisme kerja menghambat penyerapan dari karbohidrat ya. Loh, terus kalau misalnya dihambat karbohidratnya lari kemana? Nah, karbohidratnya akan dibuang sebagai gas ya. Makanya salah satu efek samping dari alfa glukosidase inhibitor itu adalah kentut-kentut terus ya. Dan SGOT SGPT kadang-kadang masih tetap tinggi ya. Kemudian dosisnya nanti ada ya, pokoknya sekedar tahu ya. Jadi biasanya karena dia bekerja pada saat makan, menghambat absorpsi makanan, maka dia harus diberikan pada saat kita makan. Biasanya tiap makan diberikan. Ini cara kerjanya ya. Jadi pada usus kita itu ada reseptor ya, reseptor yang mengikat karbohidrat ini. Ya, tapi kalau ada akarbose, maka dia ini akarbose ini akan bekerja di sini ya, memblok ya, sehingga digesti dari karbohidrat itu akan numpuk di usus halus. Akibatnya apa? Akibatnya pasien yang menggunakan alfa glukosidase inhibitor ini sering banget mengeluh, sering kentut ya. Jadi nanti sebagai ahli nutrisi ya, adik-adik harus memilihkan nutrisi yang tidak memperparah kembungnya. Ya, jadi itu tujuannya kenapa harus tahu masing-masing obat, cara kerja maupun efek sampingnya. Ya. Nah, yang berikutnya lagi adalah thiazolidinedion atau kita sebut yang sekarang ada adalah pioglitazone. Dulu sempat ada rosiglitazone ya, isinya Avandia, tapi kemudian ditarik dari peredaran karena dianggap punya efek samping, efek samping ke jantung waktu itu. Ya. Nah, kita lihat kalau pioglitazone itu dimetabolisme oleh liver, ya 99% terikat dengan plasma protein. Half-life-nya kurang lebih 3-4 jam, sebagian lewat urin, sebagian lewat feses ya untuk pioglitazone ini. Nah, pioglitazone ini terutama memperbaiki sensitivitas insulin. Jadi dia akan menurunkan terjadinya resistensi insulin pada pasien-pasien. Nah, kalau resistensi insulinnya diperbaiki, otomatis gula darahnya juga akan diperbaiki. Nah, ini cara kerja thiazolidinedion itu berdasarkan aktivasi dari reseptor pipar gamma namanya ya. Jadi reseptor pipar gamma ini akan memodifikasi gen ekspresi atau transkripsi sehingga dengan hasil akhir lipolisis dan free fatty acid menurun, TNF alpha, leptin dan adiponektin juga menurun sehingga terjadi perbaikan insulin sensitivity, pasien bisa dikurangi nanti dosis basal insulinnya kalau misalnya taat ya. Nah, tapi seperti obat yang lain, thiazolidinedion juga punya efek samping ya, antara lain yang paling sering adalah bengkak. Bengkak di mana ya? Bengkak di mana aja, bisa di perut, bisa di wajah. Kenapa kok bisa begitu? Karena thiazolidinedion ini salah satu obat yang bersifat hidrofilik, jadi menarik air ya. Nah, kemudian penambahan berat badan ya, karena tadi isi air ya. Terus kalau ada kenaikan berat badan mendadak ya bisa terjadi sakit kepala, mialgia ya. Ini efek samping yang bisa terjadi pada penggunaan dari pioglitazone ya. Nah, sekarang kita menginjak obat baru ya, incretin efek. Sebelum menginjak obat baru kita mempelajari dulu incretin efek. Jadi kalau pada pasien yang sama-sama diberikan glukosa ya, pada saat dia tidak makan ya, tidak makan, kemudian dikasih
obat minum ya dibandingkan dengan glukosa yang infus ya ternyata memberikan hasil yang berbeda. Ya, kita lihat kalau yang hijau kurang lebih masih nggak terlalu beda, tapi yang kuning itu kita sudah ketinggalan. Ya, jadi ini kalau kita lihat, nah selisihnya ini antara kadar gula darah pada saat pada saat makan melalui mulut dengan pada saat infus itu berbeda. Ini yang disebut dengan incretin effect. Ya. Nah ini gambaran dari pankreas. Jadi jangan dibayangkan pankreas itu isinya hanya sel beta, ya, tapi juga ada sel alfa maupun sel amiloid, ya, di mana kalau subjek yang sehat maka alfa dan beta selnya mensekresi glukagon dan imun, ya. Ini yang penting. Kemudian kalau misalnya terjadi diabetes tipe 2, ya kita lihat alfa selnya ini juga terjadi kelainan, nggak cuma sel beta tapi juga sel alfa. Sel alfanya ini akan memproduksi glukagon yang tinggi sehingga akan makin menyebabkan terjadinya resistensi insulin. Nah, obat dari golongan incretin adalah agonis dari GLP-1 ya atau GLP-1 ya. Jadi agonis dari GLP-1 dan GLP-1 ini akan bisa memperbaiki gula darah ya dan bisa menurunkan berat badan pada pasien-pasien. Makanya banyak dipakai ya. Ini perbedaan antara GLP dengan GIP ya. Nanti mungkin bisa dilihat sendiri. Nah, ini ada 2 hormon utama di dalam usus yaitu GLP-1 dan GIP ya. Cara kerjanya hampir sama. Nah, saat ini obat-obatan tadi ya yang GLP-1 agonis itu masih tersedia dalam bentuk suntikan ya, belum ada yang bentuknya diminum ya. Maka berkembanglah lagi penelitian melihat bisa nggak menggunakan DPP-4 inhibitor. Jadi kita tahu GLP-1 maupun GIP-1 itu akan didegradasi dengan cepat oleh enzim DPP-4 ya, yang ada di plasma. Namun kalau DPP-4 ini bisa di stop oleh obat DPP-4 inhibitor tadi, maka prosesnya juga akan berhenti. Ya, maka kalau misalnya DPP-nya ini jadi panjang umurnya, ya maka GLP-1 agonisnya juga akan panjang umurnya sehingga gula darahnya juga bisa diturunkan lagi. Nah, ini yang GLP-1 agonis ya. Kita lihat bentuknya sama kayak insulin ya. Cuma nanti yang beda adalah dosis putarannya ya. Ini banyak dipakai oleh pasien diabetes dan pasien-pasien yang obes, yang kegemukan. Kenapa? Karena dia bisa menurunkan berat badan. Cuman sayangnya efek sampingnya adalah gastrointestinal. Jadi kadang-kadang mual ya. Makanya pada saat awal biasanya kita memberikan dosis inisiasi dulu. Nanti kalau misalnya sudah berlanjut baru kita berikan dosis maintenance ya. Ya ini GLP-1 agonis ini bentuknya suntikan. Nah ya kalau ada nggak yang bentuknya nggak suntikan? Kalau GLP-1 agonis yang nggak suntikan itu masih dalam pengembangan. Ya, jadi nanti adik-adik harus terus update ya. Nah kita juga bisa kalau takut misalnya disuntik kita bisa menggunakan DPP-4 inhibitor. Ya DPP-4 inhibitor itu tadi kerjanya ya menghambat degradasi dari GLP-1 endogen. Bisa dalam bentuk monoterapi ya, misalnya Januvia, Rajenta saja misalnya. Nah itu termasuk DPP-4 inhibitor yang monoterapi. Bisa juga diberikan kombinasi, misalnya kombinasi dengan metformin atau kombinasi dengan sulfonylurea. Nah DPP-4 ini biasanya menurunkan HbA1c sekitar 0,5 sampai 1%. Kalau yang incretin tadi 0,5 sampai 2%. Ya, ini yang macamnya ada sitagliptin, vildagliptin, saxagliptin dan linagliptin. Sekarang kita membahas SGLT2 inhibitor. Ini sedang naik daun ya. SGLT2 inhibitor itu bekerja di ginjal ya. Sehingga harus hati-hati pada pasien-pasien yang sudah ada penyakit ginjalnya. Nah, ini ya kalau ginjal yang normal ya, kemudian dia mengalami filtrasi ya. Filtrasi di sini akan ditarik oleh produsennya ya, jadi glukosanya ya, kemudian terbagi 2 ya.
Sebagian besar akan diabsorpsi oleh SGLT2 inhibitor, namun sebagian kecil itu juga direabsorpsi dari SGLT1 inhibitor. Ya, jadi kalau misalnya SGLT2 dengan SGLT1, maka yang dipilih adalah SGLT2 ya. Kenapa? Karena dia bisa melakukan reabsorpsi sampai 90%. Akibatnya gulanya kemana? Gulanya akan lari keluar sehingga pasien bisa mengeluarkan gulanya, tidak sekedar memindahkan masuk ke dalam sel tapi juga mengeluarkan gulanya ya, sehingga nanti berat badan pun juga ikut turun dengan pemberian GLP-1 agonis ya. Nah, ini cara kerja SGLT2 tadi ya. Kalau SGLT2 ini dia sangat dekat ya, sangat rendah affinity-nya ya, kemudian kapasitasnya tinggi. Jadi cocok untuk dijadikan mekanisme kerja suatu obat. Sedangkan SGLT1 itu affinity-nya tinggi, kapasitasnya rendah. Jadi tidak kita pilih. Yang dipilih adalah SGLT2 inhibitor ya. Nah, ini tadi kalau udah masuk. Nah, SGLT2 inhibitor ini akan menghambat, nah ini tadi ya, jadi harusnya masuk ke sini ya. Kemudian harusnya direabsorpsi gulanya, tapi karena ada obat tadi ya, DPP4 inhibitor tadi, maka ini langsung bablas, nggak direabsorpsi lagi di sini ya, maka nanti akan keluar dari sini gulanya itu. Jadi tidak sekedar memindahkan antar sel, tapi juga mengeluarkan gula darahnya dari tubuh. Sehingga nanti kalau pasien-pasien yang menggunakan SGLT2 inhibitor, berat badannya juga akan turun ya. Ini pertimbangan-pertimbangan memilih obat-obatan tadi ya, beserta risk and benefit-nya, keuntungan dan kerugian obat-obatan tadi. Ya, nanti mungkin bisa dibaca sendiri ya. Nah, selain pemberian obat-obatan tadi ya yang non insulin ya, insulin terapi juga sangat penting ya. Jadi ada klasifikasinya itu berdasarkan tipenya ya, ada insulin basal, ada insulin bolus, ada insulin mix. Insulin basal ini adalah insulin yang mengcover gula darah pada saat berpuasa ya, pada saat berpuasa atau pada saat tidak makan apa-apa. Nah, itu yang berperan adalah insulin basal. Sedangkan insulin bolus itu dia merupakan formula yang short acting ya, sehingga short acting atau rapid acting juga bisa, sehingga biasanya kerjanya itu cepat ya, hilangnya juga cepat ya. Ini pada penggunaan bolus ya. Yang berikutnya lagi adalah mix. Jadi kalau mix itu sudah ada campuran ya, misalnya Humalog mix yang pen, quick pen ya, sama bukan Humalog, jadi dengan Humulin N misalnya. Nah, jadi itu campuran ya yang mix itu. Nah, apa kepentingannya? Kita harus tahu insulin, nanti kita akan menentukan ya jenis dietnya maupun jenis insulinnya pada saat pasien masuk rumah sakit ya. Kalau pasien masuk rumah sakit, kita harus bedakan apakah kondisinya ini kritis atau tidak kritis. Kalau kondisinya kritis, maka kita lihat lagi kegawatan diabetes atau bukan. Kalau misalnya kegawatan diabetes, maka insulinnya harus diberikan secara IV continue, secara pump ya. Sedangkan kalau tidak kritis ya, ada kegawatan tapi kegawatannya bukan kegawatan diabetes ya. Misalnya pasien yang mengalami serangan stroke ya, pasien yang mengalami serangan jantung koroner. Nah, ini masuk gawat daruratan tapi non diabetes, maka kita bisa berikan insulin IV continue ditambah dengan insulin subkutan sebagai koreksi ya. Jadi ini kalau ada pasien yang rawat inap. Bagaimana kalau pasien rawat inap tidak kritis? Maka kita melihat jumlah asupan nutrisinya ya. Apakah teratur atau enggak teratur? Kalau enggak teratur ya, maka kita berikan insulin subkutan secara dosis terbagi. Tapi kalau misalnya teratur ya, maka bisa kita berikan subkutan dosis terbagi dan ditambah dengan dosis koreksi. Ini kalau misalnya makan juga. Nah, pada kondisi-kondisi khusus di mana gula sukar terkendali ya, maka kita harus mencari ada nggak pemakaian steroid. Jadi ini harus ada di anamnesis ya nanti kalau misalnya ujian.
ada nggak pemakaian steroid, operasi dengan kendali gula darah yang buruk, ya, puasanya lebih dari 2 kali makan, ya, apakah stroke yang membutuhkan nutrisi, ataukah pasien dengan nutrisi parenteral total, maka ini menggunakan IV continue atau subkutan. Ya, jadi pada pasien-pasien yang rawat inap, ya peranan adik-adik nanti sebagai nutrisionis juga sangat penting. Nah, gimana kalau rawat jalan? Kalau rawat jalan kita bagi menjadi insulin basal, ya, kurang lebih 40-50% total kebutuhan insulin harian, ya. Ada juga insulin prandial. Insulin prandial adalah didasarkan jumlah insulin yang dibutuhkan, ya. Itu insulin prandial. Jadi misalnya mau makan suntik, nggak makan nggak suntik, ya. Dan insulin koreksional. Jadi koreksional itu dipakai untuk mengecek, ya. Misalnya tadi malam ini makan-makan pesta misalnya, maka habis pesta dicek gulanya. Kalau gulanya itu lebih tinggi dari target, maka bisa dilakukan koreksi dengan menggunakan insulin, ya. Bagaimana dengan rawat jalan? Nah, kalau rawat jalan ada lagi, ya, jadi agak berbeda sedikit. Kalau rawat jalan begitu tidak mempan dengan 2 obat, kita sudah bisa menggunakan insulin. Tapi syaratnya kalau BPJS itu harus ada hasil HbA1c-nya. Ya, ini juga aneh juga karena HbA1c kan tiap 3 bulan bisa. Maaf ya, terputus tadi ya. Oke, baik, tak lanjutkan lagi ya. Kurang sedikit kok, ya. Jadi ini kalau misalnya rawat jalan tadi ya. Jadi kalau dengan insulin basal dulu, insulin basal tidak mempan ya, tidak turun ya, ditambah dengan 1 insulin lagi. Kalau tidak mempan, dinaikkan atau dirubah menjadi insulin yang premix. Kalau tidak mempan juga, maka dirubah menjadi insulin yang basal bolus. Jadi basal bolus itu artinya 1 kali suntik untuk insulin basal dan 3 kali suntik untuk insulin radial, ya. Nah, insulin ini sangat penting. Kenapa? Karena penting untuk melakukan penghitungan karbohidrat atau karbohidrat counting, ya. Jadi kita menghitung kemungkinan atau estimasi berapa kandungan karbohidrat pada makanan. Nanti itu yang akan menentukan dosis insulin yang diberikan. Karbohidrat counting ini sangat penting, terutama pada pasien-pasien diabetes tipe 1 ya, di mana dia tidak bisa mengeluarkan insulin, tidak bisa ada obat-obatan yang masuk. Jadi penentuan jenis diet dan insulinnya itu sangat menentukan nanti kontrol gula darahnya, ya. Jadi ini contohnya ya. Jadi kita memberikan insulin berdasarkan jumlah karbohidrat di dalam makanan ya, plus rasio karbohidratnya. Jadi contohnya kita mau memberikan makanan pada pasien diabetes ya, di mana karbohidratnya itu 60 gram.
maka kita akan melihat rasionya. Kalau rasio karbohidrat pasien itu 1:5, maka yang diberikan adalah 12 unit. Tapi lihat, kalau misalnya karbohidrat rasionya 1:50, maka yang diberikan pada pasien hanya 1,2 unit ya. Nah, ini yang harus kita tentukan. Jadi sangat penting sekali peranannya itu nanti ya, karena nanti dokter maupun nutrisionis dan perawat itu harus bekerja sama dengan baik ya. Jadi nanti nutrisionisnya menghitung karbohidrat countingnya, karbohidratnya berapa ya. Kemudian dokter itu yang menentukan nanti dosis insulinnya berapa berdasarkan hasil karbohidrat countingnya, dan nanti perawat itu yang memasukkan dosis insulinnya. Kalau nanti di antara 3 orang ini ada yang salah, ya maka safety dari pasiennya juga akan terganggu. Misalnya ya, pasien ini karbohidratnya isinya 30 gram, terus di aku 60 gram. Maka akan terjadi dosis insulin yang dimasukkan menjadi terlalu besar ya, pasien bisa hipoglikemi ya. Sebaliknya kalau dokter yang salah ya sudah betul 60 gram, tapi ternyata dokter tidak tahu rasio karbohidratnya, maka insulinnya juga akan salah ya. Kemudian intake-nya sudah betul, hitungan karbohidratnya sudah betul, dosis insulinnya sudah betul. Ternyata yang nyuntik insulin, perawatnya misalnya nyuntik insulin salah, ya maka juga nggak akan betul. Jadi itu yang harus kita perhatikan ya dalam merawat seseorang ya. Merawat seorang pasien itu dibutuhkan penanganan yang holistik ya. Tidak kotak per kotak. Oh, ini aku dokternya kok jadi aku nih yang ngasih obat nih. Biarin aja nanti kalau makan itu urusan belakangan. Nggak bisa. Pasien kalau misalnya dia diabetes, obat yang paling bagus pun kalau dietnya nggak bagus, ya gulanya juga akan tinggi. Ya, itu yang harus kita perhatikan. Jadi harus ada kerjasama yang baik. Ya. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana menentukan karbohidrat rasionya? Ya, maka kita menggunakan rule of 500 ya. Jadi ada formulanya. Jadi 500 dibagi total daily dose insulin. Total daily dose insulin itu bisa diperoleh dari dosis insulin harian dia pasien yang diberikan sehari-hari, atau bisa diukur berdasarkan berat badan. Jadi rata-rata sih pasien itu sekitar 0,4 ya, 0,4 unit per kilogram berat badan. Jadi kalau berat badannya sekitar 60, maka kebutuhan total hariannya adalah 0,4 kali 60. Ya, jadi berapa? 24 ya. Kalau 24 berarti total daily dose insulinnya tadi 24. Maka kebutuhan rasionya adalah 500 dibanding 24. Jadi sekitar 1:20 kalau yang tadi ya. Tapi pada pasien yang misalnya kita tahu, oh dia ternyata sehari itu pakai pump insulin 40 unit misalnya. Maka kita bisa membagi karbohidrat rasionya tadi 500 dibagi dengan 40. Jadi kurang lebih 1:13. Jadi kalau 1:13 misalnya yang di sini ya, maka sekali suntik pasien tadi butuh kurang lebih sekitar 5 unit. Ya. Itu yang sangat penting pada pasien-pasien baik yang rawat jalan maupun rawat inap, apalagi pasien yang tipe 1, diabetes tipe 1 sangat-sangat penting. Nah, pada saat kita mengobati kita harus punya target ya, begitu juga dengan nutrisi ya. Nanti kalau kita memberikan medical nutrition treatment, maka kita harus tahu targetnya ya. Apa targetnya? 1, indeks massa tubuhnya. Jadi kalau misalnya dia kurang, maka kita naikkan. Kalau dia overweight atau obes, maka kita turunkan. Berikutnya adalah tekanan darah sistolik. Tekanan darah sistoliknya harus kurang dari 140, diastoliknya kurang dari 90, HbA1c-nya kurang dari 7 atau individual ya. Gula darah puasa atau preprandial sebelum makan ya, 80 sampai 130. Jadi jangan melihat batasan untuk orang normal. Jadi batasan untuk orang diabetes akan berbeda dengan batasan untuk orang normal. Gula darah 2 jamnya kurang dari 180. Dan tidak berhenti di gula darah, tapi juga kolesterolnya. Ya. Jadi kolesterolnya itu LDL kurang dari 100, trigliserid kurang dari 150, HDL-nya harus tinggi, karena HDL ini adalah kolesterol yang baik. Ya.
Jadi kolesterol yang jahat itu adalah LDL, yang baik adalah HDL, dan ApoB-nya kurang dari 90 ya. Saya rasa ini slide saya yang terakhir ya. Terima kasih, mungkin bisa disambung dengan pertanyaan. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Atau nanti kalau misalnya masih bingung, mau nanya sesudah ini juga boleh ya. Nanti mungkin bisa dilewatkan PJMK-nya nanti biar diteruskan ke saya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri sampai di sini ya. Nanti kalau misalnya ada yang masih bingung bisa ditanyakan belakangan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih.